Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari ini adalah sarana anugerah dari Tuhan. Kami menyadari betapa kami lemah, terbatas, dan berdosa. Kami selalu membutuhkan firman-Mu untuk terus meneguhkan kami yang lemah, untuk terus menghiburkan kami yang sedang bersedih, untuk mengarahkan kami yang sesat dan mengembalikan seluruh hidup kami kepada kesenangan-Mu dan kepada kemuliaan-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami melampaui dari apa yang mampu hamba-Mu katakan, melebihi dari apa yang mampu kami doakan atau kami pikirkan ya Tuhan. Kami sungguh berdoa kiranya Engkau bekerja secara pribadi. Jadikan momen ini momen perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Tuhan memulihkan hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Kami sungguh menunggu Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Dengar kata khawatir, kita bertanya-tanya apakah kekhawatiran itu wajar bagi anak Tuhan. Beberapa orang menganggap bahwa orang Kristen wajar kalau khawatir. Khawatir itu tidak ada yang salah. Khawatir itu adalah manusiawi. Nah, bagaimana kita menyikapi ungkapan-ungkapan semacam ini? Mungkin kita perlu membedakan antara perasaan khawatir dan hidup di dalam kekhawatiran. Perasaan khawatir yang kadang hinggap pada pikiran kita dengan kita memilih hidup di dalam tekanan, di dalam kekhawatiran. Pikiran khawatir wajar kalau muncul di dalam pikiran kita, terbersit di dalam hati kita. Karena kita adalah manusia. Kita khawatir karena apa sih? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita memikirkan masa depan, apakah tahun ini dan tahun depan menjadi tahun yang lebih baik. We just don't know. Karena kita tidak tahu, maka wajar terbersit pemikiran untuk khawatir. Atau mungkin kita tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi kita yakin dan kita menyadari bahwa kita tidak berkuasa untuk mengubahnya. Jadi we know what will happen, tapi we are not able to change it anyway. Sehingga kita merasa khawatir. Perasaan khawatir muncul di dalam pikiran kita. Menurut saya, kalau itu cuma masalah perasaan khawatir yang muncul secara spontan dan tidak terus-menerus di dalam hidup kita, maka saya menganggap itu sebagai sebuah kewajaran. Karena sekali lagi, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, dan kalaupun kita bisa memprediksi apa yang terjadi di depan, kita juga tidak mampu untuk mengubah, untuk mengontrol segala sesuatu. Jadi khawatir itu wajar dalam arti perasaan khawatir yang kadang muncul di pikiran kita, di benak kita. Tapi saya meyakini bahwa hidup di dalam kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak wajar bagi anak-anak Tuhan. Semua orang tidak tahu masa depan. Semua orang juga tidak berkuasa mengontrol semua variabel di dalam hidupnya. Tetapi tidak semua orang hidup di dalam kekhawatiran. Semua orang mungkin pernah merasa terbersit pikiran khawatir. Iya, saya menyadari. Semua orang mungkin. Bahkan saya yang umumnya tidak pernah dikuasai oleh kekhawatiran, kadangkala juga ada perasaan khawatir. Anak saya kuliah misalnya di Amerika, dua-duanya. Saya khawatir ini dan itu. Tapi itu cuma sebersit aja pikiran yang muncul secara spontan. Tapi kemudian saya tahu bahwa saya tidak akan membiarkan diri saya dikuasai oleh kekhawatiran itu. Saya mungkin memikirkan sempat terbersit tentang masa depan anak-anak saya kelak, atau masa depan saya dan istri ke depan pada waktu tua. Mungkin ada gambaran spontan semacam itu, lalu terbersitlah perasaan khawatir. Saya menganggap ini wajar, kita semua juga mengalaminya. Tetapi kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, maka saya yakin ini tidak wajar. Bagi anak-anak Tuhan, hidup di dalam kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak wajar. Dan nanti kita akan melihat bukan cuma ini tidak wajar, tetapi kekhawatiran seringkali dipakai Tuhan untuk mengungkapkan berhala-berhala di dalam diri kita. Ya,
Benar sekali. Kekhawatiran seringkali menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengekspos berhala-berhala apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga saya yakin solusi bagi kekhawatiran itu bukan mendapatkan semua yang kita khawatirkan. Bukan memenuhi apa yang menjadi kekhawatiran kita lalu digenapi semuanya sehingga kita tidak khawatir. Misalnya nih, kita khawatir apakah hidup kita ini akan berkecukupan atau tidak. Solusinya bukan hidup kita dicukupi. Bukan. Tidak selalu demikian. Karena kalau sampai kekhawatiran itu adalah berhala bagi kita, maka kita memenuhi berhala itu justru akan membahayakan hidup kita. Dan nanti kita akan melihat sebetulnya apa solusinya bagi kekhawatiran kita. Apa sih kekhawatiran itu? Bagaimana kekhawatiran itu berkaitan dengan berhala dalam hati kita dan bagaimana kita bisa mengalahkannya. Itulah yang akan menjadi outline di dalam khotbah saya hari ini. Jadi kita akan melihat dulu apa sih sebetulnya kekhawatiran dan bagaimana kekhawatiran itu mengekspos berhala-berhala tertentu di dalam hati kita. Dan bagaimana solusinya untuk mengatasi hal itu. Dan mari kita melihat bagian yang pertama dulu. Sebetulnya apa sih kekhawatiran itu? Kita semua merasakannya, tetapi kita semua bingung untuk mendefinisikannya. Sebetulnya apa sih kekhawatiran itu? Saya tidak mengatakan perasaan khawatir saja yang spontan keluar, tapi saya bicara tentang kekhawatiran. Sebuah keadaan yang lebih kontinu, yang lebih permanen di dalam hidup kita. Nah, sebetulnya apa sih kekhawatiran itu? Saya suka dengan definisi yang diberikan oleh John Piper, salah satu pengkhotbah dan penulis buku favorit saya. John Piper mengatakan begini, bahwa kekhawatiran itu adalah sebuah intense desire, sebuah kerinduan yang sangat intens sekali, yang sangat besar sekali, disertai dengan, jadi bukan titik ya, sebuah kerinduan yang besar sekali, yang disertai dengan ketakutan jika kita tidak mendapatkannya. Sebuah kerinduan yang sangat besar sekali yang dibarengi dengan ketakutan terhadap konsekuensinya secara khusus seandainya kita tidak bisa mendapatkannya. Nah, definisi ini menurut saya sangat bagus sekali. Kita menginginkan banyak hal tentu saja. Tetapi tidak semua yang kita inginkan menimbulkan kekhawatiran di dalam diri kita. Benar atau tidak? Karena tidak semua kerinduan di dalam hati kita sifatnya sangat intens banget. Kita ingin ini, ingin itu, tapi kita kadangkala tidak mendapatkannya juga tidak ada masalah bagi kita. Tapi kadangkala kita menginginkan sesuatu dan kalau tidak mendapatkan, kita menjadi masalah. Kita menjadi merasa kayak diri kita ada sesuatu yang kurang, kita merasa ketakutan, kita merasa cemas. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita, kalau gitu apa bedanya? Bedanya adalah pada kualitas desire kita. Kualitas desire kita seperti apa? Kalau kita menginginkan sesuatu itu secara intens sekali, maka kita juga akan takut kalau kita tidak mendapatkannya. Nah, pada saat kita takut untuk tidak mendapatkannya, disitulah muncul kekhawatiran. Mari kita ambil satu contoh, misalnya begini. Kita gagal meraih sesuatu. Kadangkala kita gagal meraih sesuatu, kita tidak merasa apa-apa. Tapi untuk area yang lain, ketika kita gagal meraih sesuatu, maka itu menjadi segala-galanya bagi kita. Kita merasa bahwa hidup kita benar-benar sudah hancur secara berantakan. Mengapa? Karena tergantung pada kualitas desire kita. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, sebetulnya begini. Tergantung pada nilai yang kita inginkan itu. Nilai dari objek desire kita. Kalau kita tidak terlalu menginginkannya, kita tidak terlalu menganggap itu berharga di dalam hidup kita, maka kita tidak akan khawatir kehilangan itu semua. Saya yakin kita tidak akan khawatir. Bahkan ketika kita kehilangan pun, kita seringkali juga tidak pernah menyadarinya. Kenapa? Karena kita menganggap itu tidak berharga di dalam hidup kita. Tapi coba, yang hilang ini adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita. Maka kita akan sangat cemas sekali. Kita akan menganggap kehilangan ini sebagai kehilangan yang luar biasa, yang membuat bumi berhenti berputar dan tata surya semuanya berhenti untuk bergerak.
Benar-benar alam semesta kolaps di depan mata kita. Karena kita menganggap objek dari kerinduan kita ini benar-benar sangat penting bagi kita. Dan itulah definisi kekhawatiran. Kita menginginkan sesuatu secara intens, secara luar biasa, dan itu menunjukkan apa yang kita inginkan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena sangat penting bagi kita, maka menimbulkan ketakutan yang besar dalam diri kita kalau kita tidak mendapatkannya. Kita tahu ada resiko seandainya kita tidak mendapatkan hal itu. Dengan definisi semacam ini, sebetulnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk pindah ke bagian yang kedua dari khotbah saya, yaitu apa sih kaitannya berhala dengan kekhawatiran ini? Bagaimana kekhawatiran bisa mengekspos berhala-berhala di dalam hati kita? Kita melihat, iya gampang sekali untuk melihatnya. Karena kekhawatiran itu bicara tentang sesuatu yang sangat kita inginkan, sesuatu yang membuat kita itu berpikir ini segala-galanya bagi kita. Mungkin penting karena menentukan identitas kita. Mungkin itu menentukan siapa kita. Apa yang kita inginkan misalnya begini. Kalau seseorang punya berhala pengakuan, dia ingin diakui dengan semua keberhasilannya dia. Maka pada waktu dia mencapai sesuatu atau berusaha untuk mencapai sesuatu, perjuangannya dia itu seolah-olah menjadi perjuangan hidup mati. Kalau gagal, dia merasa harga dirinya akan hancur berantakan. Kenapa? Karena dia menganggap prestasi adalah segala-galanya bagi dia. Ikut lomba misalnya, orang lain malam bisa tidur dengan nyenyak. Kalah pun ya paling-paling orang mengatakan, ya gak apa-apa kalah, nyari pengalaman. Ada beberapa mengatakan gak apa-apa kalah, dana sosial untuk panitianya supaya yang lain juga bisa merasakan suasana yang lebih baik. Ada banyak donatur sosial. Ada yang mengatakan ya kita cuma have fun aja ikut pertandingan ini. Tapi bagi beberapa orang mungkin tidak demikian. Bagi beberapa orang yang berhalanya adalah pengakuan, maka dia menganggap berhasil tidaknya usaha dia untuk mencapai sesuatu adalah segala-galanya. Nah, karena dia memikirkan semacam itu, maka dia khawatir konsekuensinya seandainya dia tidak mendapatkannya. Atau mungkin yang kita anggap penting, yang kita inginkan itu adalah berhala bukan pengakuan, tetapi berhala kenyamanan misalnya. Kita sudah nyaman dengan hidup ini, kita sudah merasa bahwa kita ada di dalam comfort zone. Maka ketika terjadi sesuatu dan sesuatu itu berpotensi untuk mengambil kenyamanan itu di dalam hidup kita, maka kita menjadi terusik sekali. Kita menjadi terusik. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang-bincang dengan seorang anak muda yang berhalanya adalah comfort, rasa nyaman. Dia orang yang baik sebetulnya dengan siapa saja. Dia juga tidak terlalu bermasalah. Dia orang baik, selalu mengalah dan sebagainya. Tapi ternyata sikap mengalahnya ada batasannya. Yaitu apa? Ketika comfort zone-nya dia terusik. Ketika ada orang lain mengusik rasa nyamannya dia, maka berhala di dalam hatinya langsung memberontak. Dia takut kalau kehilangan rasa nyaman. Dan itulah sebabnya dia begitu khawatir kalau ada apapun juga yang akan merampas rasa nyaman itu. Kekhawatiran sekali lagi mengungkapkan banyak berhala di dalam hidup kita. Tapi hari ini kita akan melihat di salah satu sudut saja. Mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang terkenal sekali, ayat 6 dan 7. Saya bacakan untuk kita. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Amin. Dalam terjemahan baru dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia ini, ayat 6 dan ayat 7 seolah-olah terdiri dari dua perintah yang berbeda. Karena di ayat yang ke-6, di akhir ayat 6 diberi titik. Lalu muncul perintah baru di ayat yang ke-7. Tapi kalau kita melihat di dalam teks Yunani, di dalam teks asli Alkitabnya, bahasa asli Alkitabnya,
maka kita akan menemukan sebetulnya ayat 6 dan ayat 7 adalah satu kesatuan pemikiran. Ayat 6 itu adalah induk kalimatnya, dan ayat yang ke-7 adalah anak kalimat. Kalau kita misalnya memiliki versi bahasa Inggris, English Standard Version misalnya ESV, atau versi Inggris yang lain, kita dengan mudah akan menemukan bahwa ayat yang ke-7 berbentuk partisip, anak kalimat yang menerangkan ayat yang ke-6. Atau kalau boleh saya menerjemahkan secara hurufiah, bunyinya menjadi begini nih kurang lebihnya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, yaitu dengan cara menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dengan cara apa? Menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya ingin kita memperhatikan struktur kalimat tadi. Rendahkanlah dirimu diterangkan dengan menyerahkan segala kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan. Berarti ada kaitan antara menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan attitude of our heart, dengan sikap hati kita. Kita ini diperintahkan untuk rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Kita itu rendah hati di hadapan Tuhan. Buktinya adalah kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Atau dengan kalimat yang berbeda, tapi dengan maksud yang sama, saya mau berkata demikian. Ketika kita tidak mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, itu merupakan pertanda bahwa kita itu memiliki kesombongan di dalam hati kita. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita tidak mau menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan, bisa jadi itu merupakan pertanda bahwa hati kita itu sombong di hadapan Tuhan. Kita tidak mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan menurut saya ayat ini benar-benar mengagetkan kita. Karena biasanya kita melihat orang yang mudah khawatir, orang yang dikuasai oleh kekhawatiran adalah orang-orang yang lemah. Kita berpikirnya demikian. Orang-orang yang merasa dirinya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Yang merasa dirinya itu kayak hopeless. Sehingga dia khawatir ini itu. Tapi ternyata Alkitab memberikan diagnosa yang berbeda. Orang-orang yang khawatir, yang tidak mau menyerahkan kekhawatirannya kepada Allah adalah orang-orang yang sombong. Dan saya harus mengakui, saya termasuk orang di situ. Coba kita pikirkan, mengapa kita tidak mau menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan? Dan mengapa itu menunjukkan bahwa kita sombong? Jawabannya cukup sederhana sebetulnya. Karena kita merasa bahwa kita bisa menghandle segala sesuatunya. Kita merasa bahwa kita itu masih punya kuasa untuk mengatur. Kita tidak mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita ingin apa? Punya kontrol atas hidup kita. Ini bicara tentang berhala kontrol di dalam hidup kita. Saya suka dengan teks Yunani yang ada di ayat ke-7. Karena kata menyerahkan di sana itu artinya bukan cuma menyerahkan, tetapi kita melemparkan. Kita membuang semua kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu bukan sedikit demi sedikit seperti kita membayar angsuran di bank. Bukan, tapi kita menyerahkan semuanya. Bahkan bukan cuma menyerahkan semuanya, tetapi kita membuang semuanya, melemparkan semuanya. Bukan cuma memberi dikit-dikit, karena kadangkala kita memberi kepada Tuhan begini, tapi setelah Tuhan mau ambil, kita masih pegang terus tangan kita. Itulah sebabnya tangan kita berdarah-darah, karena kita nggak mau melepaskan apa yang sebetulnya di luar kontrol kita. Dan kita akan pegang terus begitu rupa. Kenapa? Karena kita akan merasa aman kalau kita bisa memegang. Kita merasa lebih aman kalau kita punya kontrol atas hidup kita. Dan itulah sebabnya hidup kita semakin lama semakin khawatir, semakin lama semakin terluka di dalam tangan kita. Karena Tuhan sudah waktunya berkata kepada kita, "Hey, let it go, give it to me." Tapi kita berkata, No,
Aku masih bisa punya kontrol atas hidupku. Kita merasa bahwa kalau kita punya lebih banyak kontrol, kita tuh merasa diri lebih tenang. Wajar bukan? Wajar. Tetapi bukan berarti benar. Saya paling suka mengendarai mobil manual. Tapi saya tidak sedang membuli, meremehkan mereka yang suka otomatis. Karena saya juga mengendarai dua-duanya. Tapi saya paling suka yang manual. Terutama kalau daerahnya naik turun di pegunungan. Saya pertama kali belajar mobil itu di Amerika ya. Wah, jalannya itu gampang banget, lebar. Begitu pulang di Indonesia, saya harus belajar ulang menyetir di daerah pegunungan. Karena dulu pelayanan saya di sebuah desa, banyak jalan naik turun. Dan saya paling paham suasana seperti itu. Betapa pentingnya mesin yang bagus dan betapa pentingnya keterampilan mengendarai mobil yang baik. Jadi saya berlatih bagaimana dalam tanjakan tidak perlu ngerem, cuma pakai kopling dan gas supaya tidak turun seperti apa misalnya. Wah, semua berbagai macam skill saya coba. Saya merasa lebih aman kalau mengendarai manual. Kenapa? Karena seolah-olah semuanya berada di dalam kontrol saya. Walaupun saya tahu ada beberapa mobil matic yang sangat baik sekali. Kita nggak usah bingung apa-apa, tinggal ngegas, tinggal ganti gigi yang untuk tanjakan, semuanya pasti beres. Tapi saya merasa seperti, ya saya akan merasa lebih tenang kalau saya ini bisa mengendarai sendiri dan menguasai segala sesuatunya sendiri. Kita merasa bahwa kita akan menjadi lebih tenang kalau kita punya kontrol atas hidup kita. Makanya Tuhan berkata, lemparkan semuanya. Bukan cuma serahkan. Lemparkan semuanya, semua kekhawatiran kita lemparkan kepada Tuhan. Tapi jujur tidak mudah. Tiap malam kita berpikir terus menerus sampai nggak bisa tidur. Makanya saya selalu mengatakan, saudara, tidur itu adalah tindakan iman. Karena pada saat kita memutuskan untuk tidur, kita ini tidak punya kontrol atas hidup kita. Kita hanya berserah kepada Tuhan yang mempunyai hidup kita. Ketika kita tidur, kita tidak tahu what would happen to us. Karena kita setengah sadar, setengah tidak sadar. Orang masuk melakukan ini itu kepada kita, terjadi gempa bumi dan sebagainya. Kita nggak bisa mengontrol segala sesuatunya. Tapi tetap kita bisa tidur dengan tenang karena kita berserah penuh kepada Tuhan. Jadi tidur sebetulnya adalah latihan iman bagi kita. Tapi ada berapa kali kita gagal di dalam latihan ini. Kita mikir terus sampai nggak bisa tidur. Sampai pagi nggak bisa tidur. Apakah persoalannya selesai? Juga tetap tidak selesai. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, saudara. Gereja kami defisit 1,4 M harus membayar kontraktor karena kami sedang membangun di beberapa tempat. Dalam 3 bulan harus menyediakan 1,4 M dan di dalam beberapa minggu beberapa persennya harus sudah dibayarkan. Seingat saya sekitar 500 juta harus dibayarkan dalam beberapa 1 minggu kalau saya tidak salah. Nah, saudara, saya pulang dari rapat, istri saya bertanya, ada highlight apa di rapat yang perlu didoakan gitu. Lalu saya cerita, ya kita ini harus bayar tagihan ke kontraktor 1,4 M gitu. Wow, banyak banget ya. Saya bilang, iya dalam 3 bulan harus lunas, tapi minggu depan ini harus menyerahkan 500 juta. Kemudian dia tanya, gereja punya duit? Saya cuma senyum, seperti biasa, nggak punya duit gitu kan. Lalu setelah bilang begitu, saya siap-siap untuk tidur, saya sikat gigi, kemudian sudah doa mau tidur. Istri saya tanya kepada saya, kamu kok bisa tidur, Pak? Utang segitu banyak, kamu bisa tidur dengan tenang. Lalu saya senyum dan saya ngomong kepada istri saya, kalau saya tidak tidur, besok pagi lunas nggak? Ya nggak lunas. Ya sama-sama tidak lunas, kita tidur dulu aja ya. Jadi kita tidur, besok pagi bangun, badannya lebih segar, mari kita cari cara bagaimana membayar semuanya itu. Toh kalau saya mikirkan juga tetap tidak lunas kan? Tapi itulah kita. Itulah kecenderungan di dalam diri kita. Sebetulnya kita tahu kok. Kita mikir sampai pagi pun ya tetap nggak akan selesai. Tapi tetap aja kita pikir gitu. Dan kita khawatir terus. Kenapa? Karena kita tidak punya kontrol atas segala sesuatu. Coba kalau kita punya kontrol atas segala sesuatu, ya kita mungkin merasa diri kita baik-baik saja. Kita merasa bahwa ya baik-baik saja lah. Karena semuanya kita bisa atur kok. Itulah sebabnya kita tidak pernah khawatir untuk hal-hal yang gampang ditangani oleh kita. Untuk hal-hal yang tidak menjadi masalah bagi kita. Orang kaya misalnya tidak pernah khawatir besok makan apa. Anaknya bayar uang ujian seperti apa.
Tetapi orang-orang yang tidak kaya mendengar bunyi token listrik aja udah bisa khawatirnya itu luar biasa begitu kan ya. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu Saudara nggak pernah mendengarkan suara token listrik yang mau mati begitu kan ya. Makanya awet muda ya yang nggak pernah mendengarkan bunyi token listrik itu kan. Nah kita ini berbeda-beda menanggapi situasinya. Kalau kita merasa kita punya sesuatu ya kita nggak akan khawatir di area itu karena kita merasa kita punya kontrol. Tapi kalau kita nggak punya kontrol atas sesuatu, maka itu membuat kita menjadi khawatir. Kekhawatiran seringkali mengungkapkan berhala dalam diri kita, yaitu apa? Berhala kontrol. Makanya Tuhan ingin supaya kita itu melemparkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita tetap tidak mau melemparkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, itu menunjukkan kesombongan kita. Kita menjadikan diri kita sebagai Allah. Kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak cukup. Kita menganggap bahwa kita masih bisa menyelesaikannya sendiri. Kita tidak mau menundukkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Padahal ini adalah tindakan yang sangat bodoh sekali. Ini adalah tindakan yang sangat bebal sekali. Karena kita seharusnya mudah untuk berserah ke dalam tangan Tuhan. Mengapa kita mudah untuk berserah ke dalam tangan Tuhan? Ya karena kita menyadari situasi kita itu melebihi kekuatan kita. Kalau kita membaca ayat yang ke-8 ya, satu ayat setelah lemparkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, ada ayat begini yang terkenal juga. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Situasi kita itu tidak mudah. Iblis itu digambarkan bukan seperti anak kucing. Apalagi anak kucing yang jatuh ke selokan, kedinginan, tidak bisa apa-apa. Iblis ini digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa dengan semua kekuatannya dia. Dan dia selalu berada dalam keadaan yang siaga. Dia sedang mengaum, mencari mangsa. Dia sedang berkeliling, mencari mangsa. Dan kita tahu, tidak ada di antara kita yang bisa menang melawan iblis. Tidak peduli kita sudah lama jadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan seperti apapun. Kita tidak akan menang melawan iblis. Ada beberapa orang Kristen yang merasa sejak dari kandungan sudah Kristen dan menjadi sombong, meremehkan kekuatan iblis. Saya pernah berjumpa dengan orang Kristen semacam itu. Dengan santai dia mengatakan, kita nggak perlu takut sama iblis. Ngapain kita takut kepada iblis? Iblis mau jatuhkan kita, tipu daya kita. Buat apa? Kita ini orang Kristen, sudah dewasa. Kita ini udah tahu semua tipu dayanya iblis seperti apa. Gak usah takut sama iblis. Saya setuju bahwa kita tidak perlu takut dengan iblis. Kita tidak perlu takut. Tetapi saya tidak setuju kalau kita menganggap remeh iblis. Karena iblis itu sudah sangat pengalaman sekali. Saya berkata kepada orang yang sombong tadi secara rohani. Saya mengatakan, Om, walaupun Om sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Om sudah lama sekali mengikut Tuhan. Tetapi Om pernah nggak berpikir satu hal. Jangan sampai Om lupa bahwa iblis jauh lebih tua daripada Om. Iblis itu telah menjatuhkan orang yang paling bijaksana, yaitu Salomo. Dia telah menjatuhkan orang yang paling kuat, yaitu Simpson. Dia telah menjatuhkan orang yang paling dekat dengan Tuhan, yaitu Daud. Siapa yang tidak pernah dijatuhkan oleh iblis? Kecuali Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kita semua kalah dengan iblis dan kita semua harus menyadari keadaan ini. Saudara, banyak di antara kita itu harus menyadari bahwa keadaan kita seringkali di luar kontrol kita. Bukan cuma masalah iblis yang menyerang kita, tapi memang ada banyak hal di dalam dunia ini yang berada di luar kontrol kita. Saya seringkali menasihati diri saya sendiri dan orang-orang di sekeliling saya. Saya selalu menasihatkan begini, bahwa yang Tuhan taruh di tangan kita untuk dikontrol sebetulnya sangat sedikit. Lebih banyak yang Tuhan tidak taruh di tangan kita untuk dikontrol. Apa yang Tuhan tidak taruh di tangan kita untuk dikontrol merupakan ruang untuk latihan iman kita. Kita belajar untuk menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Banyak hal kita nggak bisa kontrol. Misalnya orang memusuhi kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah mengasihi semua orang, menjaga perkataan kita, tingkah laku kita supaya nggak nyebelin orang lain. Kita jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan konyol sehingga menghasilkan musuh-musuh yang baru. Karena saya selalu menyadari bahwa mencari musuh itu tindakan yang paling konyol sebetulnya, paling tidak bermanfaat.
Saudara tidak usah mencari musuh. Musuh itu dengan sukarela mendaftarkan dirinya. Bahkan beberapa orang rela membayar harga yang mahal hanya untuk memusuhi kita. Saya juga punya beberapa orang yang memusuhi saya tanpa saya kenal mereka sama sekali. Saya bahkan baru dengar ada orang namanya semacam itu. Tapi beberapa orang membenci saya tanpa alasan. Dan saya percaya ini bukan cuma pengalaman saya, tapi pengalaman kita semua. Difitnah orang, gak usah bingung. Gak usah dipikirkan, nanti orang ngomong ini, ngomong itu, dan sebagainya. Kita tidak bisa mengontrol mulutnya banyak orang. Yang kita bisa kontrol adalah hidup dengan penuh integritas, sepi dari masalah, sepi dari gosip, sebisa mungkin mengasihi semua orang, sehingga mereka tidak akan berbuat jahat kepada kita. Tapi kalau toh kita melakukan semuanya, dan tetap ada orang yang selalu nyinyir dengan kita, ngomong yang tidak-tidak, ya sudah, itu semua di luar kontrol kita. Kita berbuat apapun, nyiapkan apapun, banyak hal di dalam hidup kita yang di luar kontrol kita. Bagaimana nanti kita mati misalnya, hidup di luar kontrol kita. Apakah nanti terjadi gempa bumi, bencana alam yang lain yang akan merugikan kita, merugikan rumah tangga kita, merugikan pekerjaan kita. We never know. Kita jangan khawatir tentang hal-hal yang di luar kontrol kita. Kita belajar untuk melepaskan apa yang memang tidak seharusnya kita genggam. Kalau kita genggam terlalu kuat, malah akan melukai kita. Biarkan kita belajar untuk menyerahkan semuanya karena kita sadar keadaan kita seringkali melebihi kapasitas kita untuk mengontrolnya. Alasan yang kedua mengapa sebetulnya menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan seharusnya menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena kita menyadari tangan Tuhan itu lebih kuat daripada tangan kita. Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, dan kita meyakini tangan Tuhan lebih kuat daripada tangan kita. Come on, kita coba berpikir ya, tangan Tuhan itu lebih kuat daripada tangan kita. Makanya kita berserah penuh kepada tangan Tuhan. Seharusnya tidak sulit, bukan? Karena kita menyadari tangan Tuhan itu lebih kuat daripada tangan kita. Tapi mengapa kita seringkali susah untuk melakukannya? Karena kita merasa tangan kita lebih kuat. Kita merasa tangan kita lebih kuat menggenggam semua yang ada di dalam hidup kita. Tanpa sadar kita kurang percaya bahwa tangan Tuhan sebetulnya jauh lebih kuat untuk menopang seluruh kehidupan kita. Percayalah, Tuhan itu akan meninggikan kita pada waktunya. Dia sudah punya jadwal kerja sendiri. Dia mengontrol segala sesuatu. Kita mungkin melihat semuanya terjadi secara berantakan, tidak beraturan, tidak ada polanya. Kita nggak bisa melihat, we cannot see the pattern. Tetapi bukan berarti there is no pattern. Karena Allah melihat pola itu, Allah yang membuat polanya untuk kita. Dan Allah sudah punya timetable-nya. Kapan dia akan mengeksekusi yang mana. Dia udah punya semuanya. Kita belajar percaya bahwa Allah tangannya kuat untuk menggenggam kita. Tapi sekali lagi persoalannya memang di hati kita. Kita tidak mau merendahkan diri kita di hadapan tangan Tuhan. Karena kita merasa tangan kita adalah tangan yang kuat. Tapi coba kita belajarlah menyadari bahwa tangan Tuhan jauh lebih kuat daripada tangan kita. Biarkan Dia yang mengontrol segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita bisa lebih tenang. Mengapa seharusnya menyerahkan segala kekhawatiran kita? Seharusnya menjadi sesuatu yang tidak sukar untuk dilakukan. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan tidak sukar untuk dilakukan. Selain karena keadaan kita memang di luar kontrol kita. Selain tangan Tuhan adalah tangan yang lebih kuat daripada kita. Juga karena Tuhan mengasihi kita. Dia memelihara kita. Ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Atau dengan cara lemparkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Ia yang memelihara kamu. Kalimat ini sangat menghibur kita. Kita harus menyerahkan semua kekhawatiran kita. Karena Allah yang memelihara kita. Kita seringkali lupa siapa pemilik hidup kita. Kita berpikir bahwa kita ini the owner of our life. Kita berpikir bahwa hidup kita ini kita yang punya. Kita yang berhak ngatur. Kita yang akan menentukan hidup kita seperti apa. Kita merasa seolah-olah hidup ini bukan pemberian.
Kita merasa seolah-olah hidup ini bukan penata layanan dari Tuhan. Kita merasa ini adalah kepemilikan, milik kita sendiri. Itulah sebabnya kita seringkali khawatir. Kita lupa bahwa Tuhan itu memelihara kita, dan percayalah Tuhan memelihara kita lebih baik daripada kita memelihara diri kita sendiri. Tuhan memelihara keluarga kita lebih baik daripada Tuhan daripada kita memelihara keluarga kita sendiri. Dan tampaknya ini mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Saya masih ingat pengalaman pertama saya ketika saya harus kehilangan anak pertama saya kuliah di Amerika. Padahal saya tahu ya dia kuliah paling setahun akan liburan, balik lagi, berjumpa lagi di Indonesia. Tapi perpisahan itu benar-benar sangat menyakitkan bagi saya. Karena saya tidak pernah berpisah begitu lama dengan anak-anak saya. Jadi ketika pisah di bandara, saya itu merasa seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Saya merasa bahwa saya berjalan tapi kaki saya tidak menyentuh lantai. Saya berharap saya tidak mengenal siapa-siapa sehingga saya tidak diganggu dengan waktu sendiri saya. Saya benar-benar merasa kehilangan yang luar biasa. Bukan cuma merasa kehilangan luar biasa, kadang-kala ada perasaan khawatir. Bayangkan anak saya jarang pisah dengan orang tuanya, baru lulus SMA, berangkat sendiri lagi ke Amerika untuk kuliah. Dan tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, begitu kan. Ada kekhawatiran. Tapi satu hal yang membuat saya akhirnya tenang adalah ketika saya diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan mengasihi anak saya lebih daripada saya mengasihi anak saya. Saya diingatkan Tuhan, momen ketika anak saya berusia 12 tahun, saya beritakan Injil sekali lagi, dan anak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Secara pribadi dia berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mengingatkan saya bahwa anak saya akan baik-baik saja, karena Bapa di surga akan menjaga dia jauh lebih baik daripada saya dan mamahnya menjaganya. Saudara, kita seringkali khawatir karena kita berpikir bahwa kita lebih kompeten untuk memelihara hidup kita daripada Tuhan memelihara hidup kita. Dan itu adalah penghinaan kepada Tuhan. Dan itu berarti kita kurang berserah kepada Tuhan, kurang meyakini kebaikannya Tuhan. Mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Dan seharusnya ini mudah untuk dilakukan. Nah, bagian terakhir dari khotbah saya adalah apa solusinya bagi kekhawatiran kita? Solusinya bagaimana sih sebetulnya? Kita sudah tahu kita harus menyerahkan semuanya. Kita harus merendahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa melakukan semuanya itu? Jawabannya sebetulnya sederhana. Mengimani kasih karunia Tuhan. Mengimani kasih karunia Tuhan. Coba saya ajak kita untuk membaca ayat yang ke-9. Ayat 6-7 kita sudah baca, kita sudah bahas. Ayat ke-8 tentang iblis yang berjalan keliling mengaum-ngaum. Dan perhatikan ayat selanjutnya, ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bukan cuma lawan dengan iman yang teguh, ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, Allah disebutkan di sini sebagai Allah sumber kasih karunia. Dan kita harus melawan kekhawatiran kita, melawan iblis itu yang menggoyahkan iman kita. Dengan cara apa? Dengan beriman kepada Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dan secara khusus disebutkan Allah yang penuh kasih karunia adalah yang telah memanggil kita kepada Kristus. Memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Saudara, penebusan yang beranugerah yang cuma-cuma di dalam Kristus adalah puncak kasih karunia Allah bagi kita. Kalau yang begitu besar, the greatest gift, sudah diberikan kepada kita, masakan kita masih khawatir dengan yang lain-lain? Kalau keselamatan saja Allah sudah sediakan cuma-cuma kepada kita, masakan segala sesuatu yang berguna untuk keselamatan kita Allah tidak sediakan bagi kita. Saya selalu mengingatkan begini, saudara. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Kalau persoalan terbesar, ketakutan terbesar Tuhan sudah bereskan. Apalagi sih yang membuat kita itu patut takut
takut. Tidak ada yang seharusnya menakutkan kita, karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada satupun yang bisa membatalkan kasih Kristus kepada kita. Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Kasih karunia-Nya sudah ditunjukkan, yaitu memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Makanya di sini dikatakan Allah itu pasti akan meneguhkan, melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan kita. Kita jangan khawatir. Yang diperlukan adalah kita beriman kepada Tuhan. Beriman kepada kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita kuat. Salah malahan. Dengan cara kita beriman kepada Tuhan. Mengakui bahwa kita ini lemah. Mengakui Tuhan, aku seringkali khawatir. Tuhan, aku ini seringkali cuma kelihatan hebat di luar, tapi sebetulnya di dalam aku hancur berantakan. Tuhan, aku seringkali mengizinkan gengsiku menguasai diriku. Aku tidak mau kelihatan lemah di depan orang lain. Padahal sebetulnya aku sangat lemah, tapi aku malu kalau dilihat orang lain. Justru ini yang mengganggu kita untuk apa adanya di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan semua kehinaan kita, dengan semua keterbatasan kita, dengan semua kelemahan kita. Gak perlu takut Tuhan akan membuang, mengejek kita. Dulu waktu Tuhan mendapatkan kita juga tidak baik kok. Kita juga hina, tidak berdaya di tengah ketidakmampuan kita, keterpurukan kita. Tuhan mencari dan mendapatkan kita. Tidak ada satupun kejelekan kita yang akan mengagetkan Tuhan. Kalau saudara itu datang dengan mengakui Tuhan, aku lemah. Justru disitulah saudara akan melihat kelemahan saudara merupakan panggung bagi kekuatan Tuhan. Bukan berarti Tuhan suka melihat saudara lemah. Bukan. Tapi seringkali melalui kelemahan saudara, saudara lebih bisa mengalami kuasa Tuhan dengan sempurna. Saya percaya kuasa Tuhan selalu sempurna di dalam hidup kita. Tapi ketika kita tidak lemah, tidak merasa lemah, kita tidak mengalami itu sepenuhnya. Saya percaya kasih karunia Tuhan itu selalu cukup bagi kita, tidak terbatas. Tapi kita seringkali kalau merasa punya sesuatu yang kita masih bisa pegang, masih bisa banggakan, kita tidak terlalu menghargai kasih karunia itu. Sehingga seringkali Tuhan benar-benar membiarkan kita berada dalam situasi yang paling terpuruk supaya kita bisa menghargai kasih karunia Tuhan itu. Saudara, hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Mungkin kita khawatir dengan situasi pandemi, dengan kesehatan kita, dengan orang-orang yang kita cintai. Kita mungkin khawatir dengan anak-anak kita. Tapi mari kita belajar untuk berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Berserah penuh, jangan sombong. Jangan coba atasi semuanya sendiri. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di bawah tangan Tuhan yang penuh dengan kasih kepada kita. Banyak hal di luar kemampuan kita untuk mengontrol. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi sebagai penutup khotbah saya. Saudara, suatu ketika ada orang yang mengendarai mobil pickup bak terbuka di belakang di daerah pegunungan. Lalu dia melihat ada seorang tua yang membawa beban yang berat di kepalanya. Dan dia menawarkan kepada nenek ini, "Nek, silahkan naik ke bak belakang. Kami tolong nenek menuju rumahnya nenek." Lalu kemudian si nenek ini naik dan mobil ini berjalan. Di tengah perjalanan, sang sopir ini melihat sebuah peristiwa yang cukup menggelikan, yang sangat konyol. Yaitu ternyata nenek ini tidak meletakkan bebannya dia. Dia tetap memegang beban itu di atas kepalanya dia. Dia tetap bersikeras memegang itu. Padahal seharusnya bisa diletakkan, dia bisa duduk, dia bisa beristirahat. Tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran nenek itu. Tapi nenek itu gambaran saya dan saudara. Kita begitu sukar sekali untuk melepaskan sesuatu di dalam diri kita. Kita merasa bahwa kita ini harus memegang apa yang ada di dalam diri kita. Supaya kita bisa merasa tenang. Supaya kita bisa merasa ada kontrol di dalam hidup kita. Padahal Tuhan berkata, ayo buang semua ya. Buang semua kekhawatiranmu. Karena Tuhan yang memelihara kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. One step at a time. Only one step at a time. Satu langkah saja. Satu langkah saja. Setiap hari ada kesusahannya sendiri. Bukan berarti tidak boleh merencanakan masa depan. Pikiran kita harus jauh ke depan. Tapi hati kita harus satu demi satu. Hari demi hari kita jalani di dalam persandaran dengan Tuhan. Cukuplah satu hari
untuk satu kesusahan. Kiranya kita semakin dikuatkan Tuhan. Kiranya kasih karunia yang menyelamatkan kita akan selalu menguatkan kita sehingga kita bisa memandang Kristus dengan semua kecukupannya. Kita menyadari bahwa memiliki Kristus jauh lebih cukup daripada segala sesuatu, sehingga kita tidak memusingkan yang lain, sehingga kita tidak khawatir kehilangan yang lain, karena kita tahu kita tidak akan pernah kehilangan yang paling berharga di dalam hidup kita, yaitu Kristus, satu-satunya harta yang berharga bagi kita. Mari kita minta Roh Kudus supaya mencelikkan mata kita, semakin bisa melihat keindahan, kecukupan, dan keberhargaan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga demikian kita bisa membuang semua berhala-berhala itu dan semakin memberi ruang yang lebih luas untuk Kristus memenuhi seluruh hati kita. Membuat kita bisa berkata, Christ is enough. Memiliki Kristus itu cukup bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami datang kepadamu mohon ampun ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali khawatir. Kami tidak bisa merendahkan diri kami. Kami terlalu sombong menganggap bahwa kami masih punya hal yang bisa dibanggakan, diandalkan, yang kami jadikan tempat sandaran di dalam hidup ini. Tidak heran kami seringkali khawatir karena keadaan kami seringkali lebih kuat, lebih besar daripada kemampuan kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena kekhawatiran kami seringkali mengungkapkan berhala-berhala dalam hati kami. Mungkin kami sudah memelihara berhala mamon di dalam hidup kami. Ketika kami terjepit secara finansial, kami tidak merasa tenang. Kristus menjadi kurang cukup bagi kami. Kami tidak tenang kalau kami tidak memiliki simpanan deposito yang banyak untuk masa tua kami. Tuhan ampuni kami. Kalau ada di antara kami yang punya berhala pengakuan, kami terlalu takut gagal sehingga kami takut tidak diakui oleh orang. Tuhan ampunilah kami. Mungkin kami masih punya berhala-berhala yang lain. Kiranya Roh Kudus terus mendiagnosa, terus mengungkapkan isi hati kami berhala-berhala itu, sehingga kami bisa mengetahuinya, bisa membuangnya dan menggantikannya dengan Injil Yesus Kristus. Tuhan tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk terus percaya bahwa Allah sumber kasih karunia. Di dalam kelemahan kami, justru kami seharusnya bisa lebih mudah untuk merasakan, mengalami kasih karunia-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Kiranya masa-masa kami tidak berdaya ini justru menjadi masa-masa perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.